Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Fitra Mulyanti MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmina Arlina Mayanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Baik. Di sini saya ingin memaparkan tentang hak dan kewajiban warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sebuah keharusan yang juga sudah diatur oleh undang-undang. Makna hak warga negara: hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban sudah dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, tetapi hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Apa saja hak warga negara Indonesia itu? Menurut Jimli Ashidiki dalam artikelnya yang berjudul Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis tahun 2007, hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Menurut Sujono Sukanto, hak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak searah atau relatif, yang kedua hak absolut. Kewajiban menurut Dr. Notonegoro 2010 nomor 31, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama pasal 27 ayat 1 yang berbunyi menempatkan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah serta menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi manusia. Yang ketiga, pasal 23 ayat 3 yang berbunyi menerapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh-contoh hak warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan di dalam hukum, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kemerdekaan berserikat, hak politik, pasal 28. Yang keempat, hak atas HAM, pasal 28A sampai J. Yang kelima, hak atas agama, pasal 29. Yang keenam, hak atas pembelaan negara, pasal 30. Yang ketujuh, hak atas pendidikan, pasal 31. Yang kedelapan, hak atas budaya, pasal 32. Yang ke-9, hak atas perekonomian, pasal 33. Dan yang ke-10, hak atas kesejahteraan sosial, pasal 34.
Kewajiban warga negara, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, meskipun demikian, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan tercantum pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercantum pada pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tercantum pada pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tercantum pada pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kewajiban warga negara itu ada 6. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan. Dan yang terakhir, keenam, kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan. Oke, kesimpulan dari pembahasan materi saya hari ini adalah warga negara harus menyadari seluruh hak dan kewajiban untuk membangun dan memajukan negara tersebut demi kesejahteraan mereka. Setiap negara mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negaranya, sehingga tidak terjadi persimpangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari saya.